Banyak orang tuh salah kaprah. Mereka pikir orang sukses itu karena akumulasi modal yang besar dan penguasaan teknis yang luar biasa pintar. Padahal menurut saya itu nomor tersekian. Yang nomor satu adalah faktor psikologis. Dan di sini saya akan bahas 4 faktor psikologis apa yang bisa menentukan kamu menjadi orang sukses. Yang pertama, pola pikir growth mindset. Orang yang punya pola pikir berkembang itu beda dengan orang yang punya fixed mindset. Saya tuh paling nggak suka orang yang bilang gini, oh penghasilan saya kecil, gaji saya kecil itu karena takdir dan rezeki dari Tuhan. Padahal yang saya lihat, dia itu kerjanya santai, nggak kerja keras banget. Itu namanya menfitnah Tuhan itu kalau gitu jatuhnya. Kecuali dia udah bekerja keras banget nih, sampai mau mati, sampai mau sekarat sakit-sakitan. Tapi yang didapat sedikit, gajinya dikit, penghasilan dikit. Baru kamu bilang itu takdir, itu rezeki dari Tuhan. Karena kamu sudah berusaha dan dapatnya segitu. Tapi kalau kamu usahanya kecil, dapatnya kecil, kamu bilang ini takdir, ini rezeki, gimana gitu loh. Aneh. Dan orang yang punya pola pikir berkembang, itu punya 2 faktor. Yang pertama, dia cepat belajar dan cepat untuk beradaptasi. Misal, ada orang harus masuk ke sebuah bidang dan dia takut karena dia ilmunya nol sekali di sebuah bidang itu. Tapi karena dia punya pemikiran yang berkembang, dia berani untuk belajar, dia berani untuk maju. Walaupun dalam hatinya kayaknya saya nggak sepintar para ahli yang ada di bidang tersebut. Tapi karena dia mau berkembang, ya dia akhirnya belajar dan cepat untuk beradaptasi. Beradaptasi itu seperti apa contohnya? Misal, ada sebuah industri A dan B. Industri A ini udah mau usang, udah mau tergantikan oleh industri B. Biasanya ada 2 tipe orang. Yang satu arogan, yang satu mau berkembang. Yang arogan ini merasa, industri B itu scam. Lebih baik fokus ke industri A. Pada akhirnya, orang yang berkembang ini pindah ke industri B. Dan industri B ini ternyata berkembang lebih pesat lagi. Karena industri B ini masih bayi. Jadi dia punya potensi untuk berkembang lebih cepat lagi, lebih besar lagi, ketimbang industri A yang sudah stuck, udah nggak bisa berkembang lagi. Ya di situ-situ aja marketnya. Itu namanya orang yang mau berkembang dan beradaptasi dengan cepat. Dan kalau kamu punya pola pikir yang sangat berkembang, itu sangat menguntungkan sekali buat hidupmu. Dan yang kedua, kecerdasan emosional. Ini banyak sekali orang nggak punya kecerdasan emosional. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit stres, ya kan? Logikanya hilang karena emosi yang dia punya. Logika sederhananya gini, orang yang hidup dengan penuh emosi, itu hancur semua hidupnya. Percaya, kamu belajar, tapi dipenuhi dengan emosi, apa yang kamu pelajari? Nggak ada. Karena logika sama emosi itu beda. Misal, dalam kecerdasan emosional saya menentukan ada 3 pemimpin yang tidak punya kecerdasan emosional. Biasanya tuh ikut arus, ikut keadaan konflik yang ada. Dia tidak bisa mengarahkan timnya secara jernih. Tapi orang yang punya kecerdasan emosional, dia nggak bisa emosi. Dia akan berpikir jernih gimana timnya ini adem, damai, bisa bekerja sesuai rute yang sudah ditentukan. Kedua, orang yang salah tapi nggak mau minta maaf, tapi malah nyalahin orang lain. Nah, itu orang yang tidak punya kecerdasan emosional. Itu pasti hidupnya hancur sekali. Kenapa? Karena tidak mau belajar dari kesalahannya sendiri. Yang ketiga, orang yang tidak punya empati. Biasanya ada orang yang tidak bisa berempati dengan orang lain. Misalnya, temannya atau siapa yang dia punya kesedihan, tapi bukannya malah dimotivasi, tapi malah dijadiin candaan, diolok-olok. Nah, itu orang nggak punya kecerdasan emosional, hidupnya berantakan, cuman bisa ngejek orang lain. Dan itu jauh dari kata sukses sebenarnya. Kalau kamu punya kecerdasan emosional di atas rata-rata, harusnya hidupmu luar biasa menguntungkan. Percaya. Yang ketiga,
ketangguhan grit ya. Orang yang punya ketangguhan yang tinggi itu pasti suksesnya itu akan dicapai dengan ketangguhan dia. Misal ada 5 orang masuk ke satu pekerjaan yang sama, tapi setelah mencoba mereka semua gagal dalam satu kali percobaan. Akhirnya yang 3 ini menyerah. Kayaknya ini bukan bidangku deh. Ini kayaknya bukan kepintaranku, bukan di sini deh. Akhirnya dia cari sektor lain, cari bidang lain yang menurut dia oke. Tersisa 2 orang. 2 orang ini lumayan tangguh juga. Dia gagal berkali-kali sampai puluhan kali gagal. Tapi akhirnya yang salah satu gugur juga, nyerah. Udah puluhan kali, udah capek, kayaknya memang bukan di sini deh tempat saya. Akhirnya dia jadi kutu loncat terus ke bidang yang lain. Nggak berhasil satupun. Nah, yang tersisa satu ini, dia mencoba untuk terus, tidak mau menyerah. Dia coba terus. Akhirnya suatu hari dia menemukan celahnya. Dia menemukan kunci dari semua kesalahan yang dia lakukan selama ini. Karena menurut saya, ribuan kegagalan itu sebenarnya cuman kapan kita suksesnya itu cuman ketika kita menemukan satu celah. Dan celah ini tuh nggak bisa dijelaskan secara teori. Celah ini tuh ditemukan oleh manusia yang sudah berkali-kali mencoba, belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan yang udah dilakukan berkali-kali, akhirnya dia bisa melihat celah tersebut. Dan ini nggak bisa dijelaskan secara teori, cuman dia yang paham. Dan dia pasti sukses, karena dia sudah berhasil menemukan kuncinya. Jadi ketika kalian mencoba suatu bidang, jangan cepat nyerah. Bahkan saya nonton sebuah video pengusaha ya, dia bilang, kalau kamu fokus di satu bidang, belum 10 tahun, berarti kamu belum belajar sepenuhnya. Kalau kamu baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus kamu nyerah, berarti kamu belum belajar sepenuhnya. Sedangkan kenyataannya orang menyerah itu dalam waktu bulanan, 1, 2 bulan, 3 bulan, itu pasti udah nyerah. Jadi jangan cepat menyerah, tetap tangguh. Coba berkali-kali, kamu pasti menemukan celahnya. Yang keempat, psikologi uang dan investasi. Nah, ini buat orang yang udah masuk ke instrumen investasi pasti paham. Ada 2 poin. Yang pertama, FOMO. Berapa orang yang masuk ke instrumen investasi itu karena FOMO. Ketika semua orang beli emas, ikut FOMO, ya kan? Harga emas lagi di puncak, lagi di pucuk, dia masuk, akhirnya harganya turun, dia rugi. Itu akibat FOMO. Makanya kalau kamu beli sebuah aset investasi, itu jangan FOMO. Beli ketika harganya normal, beli ketika harganya netral, beli karena fundamentalnya yang kuat, narasinya kuat, bukan karena ikut-ikutan atau FOMO. Kamu pasti rugi. Yang kedua, loss aversion. Berapa banyak orang, ini sebenarnya dilakukan oleh pemula. Pemula yang baru masuk ke instrumen investasi, itu pasti kaget. Ketika dia beli sebuah aset, tiba-tiba turun minus 10%. Langsung kerasa sakit ya kan. Wah, aku rugi 10% ini. Ya kan? Masuknya 1M gitu misalnya. 1M minus 10% kan hilang 100 juta itu. Sakit itu. Aduh, baru apa ini? Kok baru masuk udah rugi sih? Padahal itu hal yang wajar sebenarnya. Sebuah aset itu ada naik, ada turunnya. Itu hal yang wajar. Jadi kalau misalnya minus 10%, 20%, kalau memang itu aset yang punya fundamental kuat, ya dia naik lagi. Kecuali kamu beli aset gorengan, aset yang abal-abal, nah dia turun-turun beneran, nggak naik lagi. Jadi jangan pernah tertipu dengan yang namanya loss aversion. Kamu kehilangan 100.000 rasanya sakit banget. Tapi ketika dapat 100.000 bersih, kamu seneng. Senengnya biasa aja tapi. Itu namanya loss aversion. Kamu harus belajar bahwa turunnya sebuah aset itu adalah hal yang wajar. Ini sebenarnya cuma untuk pemula, tapi kalau udah yang berbulan-bulan, tahunan, udah nggak penting belajar seperti ini, karena udah terbiasa. Jadi intinya kuasai diri kalian, jaga emosi kalian, jaga kejernihan berpikir kalian, jangan ikut-ikutan orang,
berpegang teguhlah pada pendirian kalian sendiri. Saya Haris Faiz, see you in the next video.